Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatiman nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Hanya kepadanya kami memohon pertolongan atas beberapa urusan dunia dan agama. Semoga Allah melimpahkan rahmat kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penutup para nabi, kepada keluarganya dan sahabat-sahabatnya. Tiada daya dan kekuatan kecuali dengan mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha Mulia dan Maha Agung. Anak-anak yang saya cintai dan saya banggakan, walaupun kita sekarang ini sedang pandemi COVID-19 dan kita sedang melakukan pembelajaran daring, tetapi Bapak berharap anak-anak tetap semangat untuk belajar. Sebelumnya perkenalkan, nama Bapak Oki Suryana. Saya mengampu mata pelajaran fikih. Pada kesempatan yang berbahagia ini Bapak akan membahas tentang kitab Safinatun Najah. Yang pertama adalah masalah rukun Islam. Faslun arkanul islami khamsah. Rukun Islam itu ada 5. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Yang pertama, bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Yang kedua, wa iqamus shalah, mengesalat. Yang ketiga, wa ita'uz zakah, mengeluarkan zakat. Yang keempat, wa shaumu Ramadan, puasa Ramadan. Yang kelima, wa hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila, menunaikan ibadah haji ke Baitullah bagi yang mampu. Catatan. Secara lebih lanjut, rukun Islam dapat dijabarkan sebagai berikut. Membaca syahadat. Kalimat syahadat ini ada 2. Yang pertama disebut syahadat tauhid, kesaksian yang menyatakan akan keesaan Allah. Lafalnya asyhadu an la ilaha illallah. Yang kedua disebut syahadat Rasul atau kesaksian yang menyatakan diutusnya Nabi Muhammad sebagai Rasulullah. Lafalnya wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Berikutnya, mendirikan sholat. Yang dimaksud sholat di sini adalah sholat fardu yang telah ditentukan waktunya, yaitu zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh.
Sholat 5 waktu ini merupakan ibadah paling utama yang dilakukan oleh seorang muslim. Berikutnya, membayarkan zakat. Zakat diberikan kepada 8 golongan, yaitu yang pertama fakir. Disebut fakir yaitu orang yang tidak memiliki harta maupun pekerjaan yang halal yang dapat mencukupi kebutuhannya. Yang kedua, miskin, orang yang tidak memiliki harta benda maupun pekerjaan tetapi tidak mencukupi kebutuhannya. Yang ketiga, amil, orang yang ditunjuk sebagai panitia pengumpul dan pembagi zakat. Yang keempat, mu'allaf, orang yang baru saja masuk Islam dan masih lemah imannya. Orang atau golongan ini diberi zakat agar semakin kuat imannya. Yang kelima, riqab, budak sahaya yang sedang menjalani akad kitabah, yaitu perjanjian yang dilakukan dengan tuannya untuk membayar dalam jumlah tertentu agar dapat menjadi orang merdeka. Yang keenam, gharim, orang yang sedang terbelit banyak hutang demi kemaslahatan dan kepentingan umum meskipun orang tersebut orang kaya. Yang ketujuh, mujahid fi sabilillah, orang yang berperang membela agama Allah tanpa imbalan atau sukarela. Yang kedelapan, ibnu sabil, orang yang bepergian jauh dan melewati daerah di mana zakat sedang dibagi, sementara ia membutuhkan bekal untuk menuju tempat tujuan. Syaratnya perjalanannya untuk mubah. Sebenarnya zakat boleh dibagikan hanya kepada 3 golongan yang pertama. Urutan di atas merupakan urutan prioritas. Berikutnya, berpuasa pada bulan Ramadan. Puasa ini dilakukan sebulan penuh, kecuali bagi orang yang berhalangan, haid, nifas, sakit, menyusui, atau karena ketuaan. Umur bulan Ramadan ada kalanya 29 atau 30 hari. Nabi Muhammad sejak diwajibkannya puasa bulan Ramadan hingga beliau wafat baru sekali berpuasa 30 hari. Awal dan akhir Ramadan harus didasarkan pada ru'yah, terlihatnya hilal atau bulan pada 1 Ramadan dan 1 Syawal. Berikutnya, haji ke Baitullah dilakukan bagi yang sudah mampu, yakni bekal untuk pulang pergi, aman perjalanannya, tahu syarat rukunnya, dan lain sebagainya. Sekian mengenai rukun Islam. Pembahasan berikutnya yaitu masalah rukun iman. Faslun arkanul imani sittatun. Rukun iman itu ada 6. Antu'mina billah. Yang pertama, iman kepada Allah. Wa malaikatih. Yang kedua, iman kepada malaikat-malaikat Allah. Wa kutubih. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Wa rusulih. Yang keempat, iman kepada rasul-rasul Allah. Wal yaumil akhir. Yang kelima, iman kepada hari akhir atau kiamat.
wal qadri khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Yang keenam, iman kepada qadar Allah yang baik dan yang jelek itu semua datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Catatan: rukun iman dapat dijabarkan lebih lanjut sebagai berikut, yakni iman terhadap Allah, artinya percaya secara duniawi dan ukhrawi bahwa Allah adalah zat yang memiliki sifat-sifat. Pertama, sifat wajib atau pasti, sifat wajib Allah. Yang pertama, wujudun, ada. Yang kedua, qidamun, dahulu. Yang ketiga, baqaun, kekal. Yang keempat, mukhalafatul lil hawadithi, berbeda dengan makhluk. Yang kelima, qayyamuhu binafsihi, berdiri sendiri. Yang keenam, wahdaniyah, esa. Yang ketujuh, qudrah, berkuasa. Yang kedelapan, iradah, berkehendak. Yang kesembilan, ilmun, mengetahui. Yang kesepuluh, hayatun, hidup. Yang kesebelas, sama'un, mendengar. Yang kedua belas, basarun, melihat. Yang ketiga belas, kalamun, berfirman. Yang keempat belas, kaunuhu qadiran, zat yang maha kuasa. Yang kelima belas, kaunuhu muridan, zat yang maha berkehendak. Yang keenam belas, kaunuhu aliman, zat yang maha mengetahui. Yang ketujuh belas, kaunuhu hayyan, zat yang maha hidup. Ke-18, kaunuhu sami'an, zat yang maha mendengar. Ke-19, kaunuhu basiran, zat yang maha melihat. Ke-20, kaunuhu mutakalliman, zat yang maha berfirman. Kedua, sifat mustahil atau tidak mungkin dimiliki Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, adamun, tidak ada. Yang kedua, khudusun, baru. Yang ketiga, fanaun, rusak. Yang keempat, mumatsalatul lil hawadisi, sama dengan makhluk. Yang kelima, ihtiyajun, butuh kepada yang lain. Yang keenam, ta'uddudun, berbilang. Yang ketujuh, ajzun, lemah. Yang kedelapan, karahatun, terpaksa. Yang kesembilan, jahlun, bodoh. Yang kesepuluh, mautun, mati. Yang kesebelas, somamun, tuli. Yang ke-12, amyun, buta. Ke-13, bakamun, bisu. Yang ke-14, kaunuhu ajizan, zat yang maha lemah. Yang ke-15, kaunuhu karihan, zat yang maha terpaksa. Ke-16, kaunuhu jahilan, zat yang maha bodoh. Yang ke-17, kaunuhu mayyitan, zat yang maha mati. Ke-18, kaunuhu al-somma, zat yang maha tuli. Ke-19, kaunuhu a'ma, zat yang maha buta. Ke-20, kaunuhu abkama, zat yang maha bisu. Yang ketiga adalah sifat jaiz, bebas terhadap tindaknya, ya, sifat jaiz bagi Allah, yaitu hanya satu, fi'lu kulli mumkinin au tarkuhu,
Itu Allah itu mengerjakan sesuatu yang mungkin atau meninggalkannya. Selanjutnya adalah percaya kepada malaikat. Percaya bahwa malaikat adalah merupakan makhluk Allah yang diciptakan oleh Allah dari nur cahaya, tidak laki-laki dan juga tidak perempuan, selalu tunduk kepada segala perintah Allah dan tidak pernah menentangnya. Jumlah malaikat hanya Allah yang tahu. Adapun yang wajib diketahui oleh orang Islam adalah 10. Pertama, Jibril tugasnya menyampaikan wahyu. Kedua, Mikail tugasnya pembagi rezeki. Ketiga, Israfil tugasnya meniup trompet. Keempat, Israel tugasnya mencabut nyawa. Kelima, Mungkar tugasnya menanyakan mayit dalam kubur. Keenam, Nakir tugasnya menanyakan pada mayit dalam kubur. Ketujuh, Raqib tugasnya mencatat amal perbuatan manusia. Kedelapan, Atid tugasnya mencatat amal perbuatan manusia. Kesembilan, Malik penjaga neraka. Kesepuluh, Ridwan penjaga surga. Selanjutnya adalah percaya kepada kitab-kitab Allah. Maksudnya bahwa Allah menurunkan kitab-kitab kepada para rasul yang memuat syariat dari Allah. Adapun yang wajib diketahui oleh umat Islam yaitu ada 4. 1. Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Kedua, Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Yang ketiga, Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Yang keempat, Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran adalah kitab Allah sebagai kitab terakhir yang tetap berlaku hingga hari kiamat nanti. Selanjutnya, percaya kepada Rasul. Maksudnya adalah Allah telah mengutus sebagian hambanya untuk menyeru kepada manusia agar menjalankan syariat Allah. Umat Islam harus meyakini dan mengetahui Rasul yang berjumlah 25 orang, yaitu yang pertama Adam alaihissalam, yang kedua Idris alaihissalam, yang ketiga Nuh alaihissalam, yang keempat Huda alaihissalam, yang kelima Salih alaihissalam, yang keenam Ibrahim alaihissalam, yang ketujuh Lut alaihissalam, yang kedelapan Ismail alaihissalam, yang kesembilan Ishak alaihissalam, yang kesepuluh Yaqub alaihissalam, yang kesebelas Yusuf alaihissalam, ke-12 Ayyub alaihissalam, ke-13 Zulkifli alaihissalam, ke-14 Syuaib alaihissalam, ke-15 Musa alaihissalam, ke-16 Harun alaihissalam, ke-7 Dawud alaihissalam, ke-18 Sulaiman alaihissalam, 19 Ilyas alaihissalam, ke-20 Ilyas alaihissalam, 21 Yunus alaihissalam, 22 Zakaria alaihissalam, 23 Yahya alaihissalam, 24 Isa alaihissalam, 25 Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Perbedaan antara nabi dan rasul adalah setiap rasul adalah nabi, sedangkan nabi belum tentu rasul. Nabi adalah orang yang mendapat wahyu dari Allah, tetapi tidak diperintahkan untuk menyampaikan kepada umatnya. Sedangkan rasul adalah orang yang mendapat wahyu dari Allah dan diperintahkan untuk menyampaikan kepada umatnya. Iman kepada Rasul juga harus meyakini bahwa para Rasul itu mempunyai sifat-sifat. Yang pertama, sifat wajib bagi Rasul. Pertama adalah shidqun, jujur dalam segala yang disampaikan. Yang kedua, amanatun, dapat dipercaya. Ketiga, tablighun, menyampaikan ajaran. Keempat, fatanatun, pandai. Yang kedua, sifat mustahil bagi Rasul, mustahil ya, mustahil dimiliki Rasul. Yang pertama, kizbun, bohong. Kedua, khiyanatun, berkhianat. Ketiga, kitmanun, menyimpan ajaran. Keempat, baladatun, bodoh. Berikutnya, iman kepada hari kiamat. Maksudnya percaya hari kiamat itu pasti terjadi. Mengenai kapan waktunya, Allah yang Maha mengetahui. Orang Islam juga harus meyakini adanya. Yang pertama, nikmat dan siksa kubur. Yang kedua, dibangkitkannya manusia dari kubur pada hari kiamat nanti. Yang ketiga, mahsyar, tempat dikumpulkannya manusia setelah bangkit. Yang keempat, hisab, hitungan amal. Yang kelima, mizan, timbangan amal. Keenam, syiratul mustaqim, jembatan menuju surga. Ketujuh, surga. Kedelapan, neraka. Kesembilan, dan lain sebagainya yang akan terjadi akhirat nanti. Berikutnya adalah percaya kepada takdir Allah. Maksudnya segala sesuatu yang baik maupun yang buruk adalah karena kehendak dan kekuasaan Allah semata. Sekian mengenai rukun iman. Berikutnya adalah masalah pengertian lafal atau lafaz la ilaha illallah. Faslun, wa makna la ilaha illallah. Pengertian lafaz la ilaha illallah adalah la ma'buda bihaqqin fil wujudi illallah. Tidak ada yang patut disembah secara hak di dalam wujudnya kecuali Allah. Catatan, keutamaan atau fadilah lafal la ilaha illallah sangat banyak. Nabi bersabda bahwa orang yang membaca lafal ini sebanyak 3 kali sehari, maka dosa-dosa yang dilakukannya pada hari itu terhapus, diampuni. Nabi Musa diberi wahyu oleh Allah dalam kitab Taurat bahwasanya bila diperkirakan tidak ada orang yang mengucapkan la ilaha illallah, maka neraka jahanam akan merusak penghuni dunia. Masih banyak lagi keterangan yang menerangkan akan keutamaan lafal la ilaha illallah. Setelah anak-anak mendengarkan materi yang Bapak sampaikan, harapan Bapak kepada anak-anak semoga bisa dihayati dan bisa diamalkan terkait rukun Islam, rukun iman, dan pengertian
lafaz la ilaha illallah di dalam kehidupan sehari-hari. Sekian, marilah kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.